Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbi wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, mungkin ada yang di rumah atau di luar rumah, mungkin yang lagi tidur atau yang lagi belum tidur, atau yang ada di kota atau di luar kota, atau yang ada dalam negeri atau luar negeri. Semoga dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siapapun yang suka atau menonton dengan MBK channel ini atau barokatul karamah Sukabumi, saya doain semoga dikuatkan iman Islam dan dikuatkan tauhidnya dan diberkahkan ilmunya dan istiqomah perintah Allah dan Rasulnya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang di malam kesempatan ini, saya malam Kamis kurang lebih dari jam 11 atau setengah 12, saya akan sedikit membuka tentang rahasia atau hakikat-hakikatnya mimpi. Karena hakikat mimpi ini yang selalu bertanya-tanya, yang kepada saya banyak yang selalu bertanya. Tadi saya sekarang mimpi dengan ketemu dengan makhluk-makhluk atau hewan-hewan, bagaimana? Nah, ada yang selalu bertanya tentang masalah mimpi kepada saya. Insya Allah saya sedikit akan membuka rahasia-rahasia mimpi di sini adalah atau hakikatnya mimpi. Tiada lain mimpi orang yang mengatakan selalu dengan bunga tidur. Bunga tidur. Yang selalu mimpi apa? Bunga tidur semuanya mengatakan. Memang secara syariat itu bunga tidur. Secara syariat bunga tidur, tapi bunga itu harus kita menjadikan buah. Jangan sampai kelamaan menjadi bunga. Lama-kelamaan kalau bunga bisa jatuh juga itu. Nah, kalau sudah diketahui tentang masalah bunga tidur itu sampai menjadi buah atau rahasianya atau hakikatnya, di situ kita akan membenahi dengan diri. Itu akan melalui. Sebenarnya itu memang mimpi. Kalau dalam mimpi itu tiada lain Allah telah mengasih tahu kepada kita lewat mimpi. Sebenarnya kita kan ditidurin oleh Allah, diistirahatkan oleh Allah badan kitanya lagi istirahat, maka ruh nafsu atau nafsu jismaniah, bisa dikatakan nafsu hewaniahnya keluar. Ya disitulah dikatakan ketemu dengan hewan-hewan yang seperti kita diimpikan. Nah, ini yang selalu bertanya. Insya Allah di malam ini akan membahas tentang masalah tidur mimpi. Karena mimpi banyak mimpi, diantaranya kalau mimpi ini ada yang terpilih Allah, mimpi angpus yang terpilih yang selalu hubungan dengan nafsu mutmainah atau nafsu yang di jiwa-jiwa yang tenang. Ini mimpi ketika manusia mimpi dengan makhluk-makhluk, di antaranya kambing atau sapi atau unta. Nah, itu di antaranya mimpi-mimpi terpilih atau mimpi yang selalu berhubungan dengan nafsu mutmainah ada di dalam tubuh kita karena supaya bikin tenang. Nah, di antaranya orang di sini kadang-kadang jarang sih sebenarnya, tapi ada juga sih orang yang selalu mimpi seperti ini. Nah, ini di antaranya yang mimpi kalau ketemu sama makan daging kambing atau daging domba atau daging sapi, atau kita melakukan makan daging unta, atau ketemu sama kambing, atau ketemu sama sapi, atau ketemu sama unta, itu memang terpilih. Ya, di antara saya akan bahas sedikit tentang masalah gom atau kambing. Bagaimana ada yang menanyakan bagaimana tadi saya ketemu mimpi ketemu sama daging, ketemu makan daging domba itu atau sate. Nah, kalau itu dari makan, tentang masalah makannya sate, misalkan dagingnya halal, apalagi makan kurban, itu bagus. Mimpi yang sangat bagus. Bagus karena mimpi yang selalu hubungan dengan nafsu mutmainah, nafsu yang bikin tenang. Nah, karena apa harus mimpi dengan tenang? Karena innal gomma khuliqa min asalil jannah wal baqaru min zafaroniha
wal ibilu min nuriha wal khaila min rihiha. Nah, di antara nagom itu adalah kambing, karena kambing itu diciptakan oleh Allah dari madu surga. Kenapa dari madu surga? Karena Allah nyiptakan. Karena contohnya kita, Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, itu mengorbankan atau menyembelih putranya yang bernama Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam. Ketika disembelih itu adalah yang keluar ketiga kalinya itulah kambing. Ya itu. Nah, berarti bagaimana kok kenapa menang datang kambing? Nah, yang sebenarnya bila mana manusia yang selama tidur mimpi dengan ini adalah nafsu-nafsu hewannya yang selalu dikembalakan atau mengembala. Bahasa Melayu, kalau bahasa Sunda mah diangon, yang selama ini contohnya kita nafsu hewannya, nafsu kambing-kambing atau domba-domba. Contohnya seperti kita untuk melaksanakan sholat, lagi posisinya badan kita madhab kepada Allah, ternyata itu nafsu membawa ruh kita ke tempat lain. Atau kita lagi melakukan dzikir, tujuan kita khusyuk, tapi nafsu akan membawa ruh kita ke tempat bukit-bukit, atau ke Mekah, atau ke Aceh, atau ke Masjid Agung, selalu diangon, tarik lagi. Nah, itu diulur dan ditarik diulurin, karena itu domba-domba itu sebenarnya. Nah, orang yang mimpi seperti itu memang bagus yang dikeluarin oleh Allah lewat mimpi, karena Allah ngasih tahu itulah salah satunya akan mendekati orang, merasakan dengan manis-manisnya ibadah, karena min asalil jannah, karena diciptakan itu kambing dari madu-madu surga. Ya, kalau dari madu-madu surga berarti itu manis-manisnya akan merasakan, atau tenang-tenangnya ibadah akan merasakan. Kenapa merasakan? Akan merasa nyaman, bikin tenang, walaupun ruh kita kesana kemari, tapi tenang badan ini. Nah, itu salah satu. Atau misalkan kita melaksanakan posisi lagi berdikir, kok nyaman amat, enak amat ini, manis benar-benar. Nah, itu kan kita rasakan. Nah, itu salah satu orang yang selalu sering melakukan ibadah, sering melakukan dzikir, maka akan diberikan oleh Allah lewat mimpi namanya, yaitu manis-manisnya surga, adalah ciri-cirinya surga atau perjalanan hidupnya menuju surga. Apalagi kalau orang itu terus dengan membuka dan keinginan tentang masalah ilmu hakikatnya lebih jauh lagi, di situ akan ditemui oleh Allah. Nah, diantaranya ketemu sama kambing atau makan daging kambing. Kita contoh seperti apa? Seperti Kangjeng Nabi Ismail. Ada juga yang selalu bertanya, bagaimana tadi saya tentang mimpi dengan apa? Wal baqaru min zafariha. Saya mimpi ketemu sama sapi atau makan daging sapi yang halal, bersih dan empuk, atau sapinya banyak. Nah, kalau orang yang selalu melakukan seperti itu, memang itu sapi-sapi. Nah, al-baqar. Maka dalam Al-Quran, al-baqarah itu adalah tubuh-tubuh kita. Ini kalau di sisi Allah, sapi-sapi ini yang selalu di dalam tubuh kita ini. Nah, dalam surat Al-Baqarah tentang masalah ayat mutasyabihat, secara syariat nama dicontohkan kepada sapi yang di luar. Ternyata tubuh kita adalah ada hewan-hewan yang nafsu sapi-sapi itu. Nah, kalau sapi-sapi itu berarti dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bila mana ujung rambut sampai ujung kaki, wahai para sahabat, dimanapun Anda berada, maka ketika Anda melakukan atau siapapun mendengar pernah mimpi dikasih tahu oleh Allah ketemu dengan sapi,
orang itu bakal melakukan min jafaroniha, yaitu adalah wangi minyak-minyaknya surga, daripada yang ibadahnya secara manusia akan tercium kemanapun. Contoh begini, orang melakukan ibadah, orangnya soleh, nah ini menuju kepada Allah, nah akan tercium dengan wanginya ini, wanginya ibadah. Bukan tercium oleh hidung ini. Kalau hidung ini biasa aja, nggak apa-apa. Tapi kalau cium ruh, wanginya di dalam ruh surganya Allah, akan ketemu dengan wanginya, itu ibadah. Makanya min jafaroniha, dari ujung rambut sampai ujung kaki akan terkenal di situ. Terkenal dengan kewangiannya, bukan terkenal dengan keburukannya. Terkena contoh para wali, contohnya kita melaksanakan jarak ke sana kemari, contohnya kita misalkan Tun Syekh Abdul Qadir Jailani, contohnya kita wali-wali songo, kan berapa tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian, atau berapa ratus tahun kemudian, ternyata wanginya sampai sekarang. Itulah ciri-ciri orang yang selalu melakukan ibadah menuju kepada Allah. Allah telah mengasih tahu kepada kita semua, seandainya kita mimpi dikasih tahu ketemu sama daging, itulah tinggal meningkatkan kita melakukan ibadah. Melakukan ibadah lebih dominan untuk menuju cahaya-cahaya Allah, untuk menuju surga-surga Allah. Karena ibadah tiada lain tujuan kita hanya mengabdi kepada Allah. Kalau urusan surga, urusan Allah, Allah yang akan memberikannya kepada kita ketika kita sudah di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bila mana kita mimpi ketemu dengan bakor atau al-baqarah, sapi. Ada juga yang ketiga, mimpi. Ada juga pertanyaan tentang masalah wal ibil. Saya mau ketemunya sama daging onta atau makan daging onta lagi di Mekah. Nah, lagi di Mekah makan daging onta atau ketemu sama onta. Nah, onta itu tiada lain wal ibilu min nuriha, cahaya-cahayanya surga. Wahai para sahabat, cahaya-cahaya surga itu yang selama ini melakukan ibadah. Contoh juga supaya dimengerti tentang hakikatnya mimpi dengan ibil atau unta-unta yang ada di Mekah, cahaya-cahaya surga. Secara syariat cahaya surga itu nih, contohnya di Ka'bah, nih di Raudhah, cahaya-cahaya surga. Itulah cahaya kesenangan. Maka orang yang selalu melaksanakan ibadah akan ketemu di situ, cuman tingkatan orangnya, makomnya. Makomnya bagaimana? Nah, makomnya orang itu tentu. Makomnya orang itu berarti kalau kita untuk menuju ke makom, tingkatanlah ibadahnya, tingkatan agak lebih jauh lagi ibadahnya. Itu karena Allah mengasih tahu sudah bermampu untuk menjalankan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sudah jauh sebenarnya mah, tinggal meningkatkan lagi. Nah itu dari cahaya-cahaya surga diantaranya sudah dikasih tahu. Berarti ibadah kita dari dohir cahayanya bisa kelihatan, cahaya wudhu kelihatan, cahaya batinnya tiada lain selalu menunduk, hanya menunduk. Itulah ciri-cirinya bila mana orang yang dikasih mimpi, lewat mimpinya mimpi ketemu sama onta, atau dikasih tahu oleh Allah mimpi makan daging onta. Tuh, itu siapa yang telah mendengarkannya? Silahkan. Orang yang bisa menyimak, alhamdulillah. Semoga saya doain sekali lagi kepada orang itu, semoga bermanfaat bagi saya khususnya, umumnya bagi kita semua insyaallah. Nah, siapa yang suka selalu setiap menonton dengan MBK channel Barokatul Karomah Sukabumi, silahkan share, subscribe, pukul loncengnya. Jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.